Salam Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Santapan firman Tuhan yang memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Dan saudara-saudari, hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus. Bab 7 ayat 1 sampai 13. Dan saya mengundang kita semua untuk mendengarkannya dan kita boleh merenungkannya di dalam hidup kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, itu berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya dan ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Yang demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat, dan kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana percakapan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus? Ya, itu menarik berbicara tentang adat istiadat. Ya. Pada dasarnya bahwa Yesus itu tidak menolak adat istiadat Yahudi. Sebab ia sendiri bagian dari adat istiadat. Dan ia sangat taat, keluarganya taat kepada adat istiadat. Tetapi bagaimana cara menghidupkan adat istiadat itu? Supaya adat istiadat itu mengangkat martabat manusia. Dan martabat manusia ini harus mendekatkan diri kepada sumber martabat itu sendiri, yaitu martabat Allah. Tentu hal mencuci tangan sebelum makan adalah hal yang baik, apalagi pada saat virus seperti ini. Ya, pulang dari pasar, ya tentu bau. Dan badan harus dibersihkan. Sebelum makan harus mencuci piring, gelas, semuanya. Intinya bahwa tidak ada yang salah dengan adat istiadat. Tetapi sekali lagi, adat istiadat baik, tetapi semuanya harus sebagai sarana untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan sesama. Bukan sebaliknya. Adat istiadat dijalankan, tetapi semakin membuat satu jenjang sosial. Adat istiadat dibuat semakin membuat antara kaya dan miskin, orang susah, orang baik, orang bahagia. Artinya tidak ada satu kesatuan, tidak ada saling menghormati, tidak ada saling menghargai. Adat istiadat harus dijalankan atas dasar kasih dan cinta. Maka Yesus mengatakan, kamu beribadah, tetapi kamu sendiri tidak menjalankan ajaran itu. Kamu hanya mengikuti, bukan ajaran Allah, tapi kamu mengikuti ajaran manusia. Saudara-saudari, sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup kita, adat istiadat itu mempersatukan kita dengan Allah dan sesama. Demikian pun saat ini, kita mempunyai adat istiadat yang baru.
yaitu liturgi. Liturgi harus menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Sesuatu yang harus senantiasa menjadi hal utama dalam hidup kita. Dan itu harus menjadi satu adat dan istiadat. Karena di dalam liturgi, di dalam gereja, di dalam iman, kita menemukan banyak ritual-ritual yang mengundang kita untuk melaksanakan misi Allah. Ritual untuk mengampuni, itu ritual untuk mengasihi, banyak cara. Bahkan hidup liturgi kita adalah hidup yang berdasarkan pada ritual. Saudara-saudari, apa yang mau kita lihat di sini? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, aturan hidup apapun harus menaruh kasih di dalam. Harus memperhatikan sesama manusia yang membutuhkan. Harus selalu memperhatikan manusia yang mungkin saat ini mengalami penderitaan. Harus senantiasa menaruh martabat manusia menjadi hal yang utama. Dan tentu dalam berbicara tentang martabat manusia, kita berbicara martabat Allah yang ada dalam diri manusia. Jangan sampai kita menjalankan aturan, tetapi kita menyiksa orang lain. Kita membebani orang lain. Ya. Kita yang membuat aturan, tetapi kita sendiri tidak buat. Kita yang membuat aturan, tetapi kita memaksa orang lain untuk melakukannya. Kita sendiri tidak berbuat. Ini satu kontradiksi dalam hidup. Maka Yesus hari ini mengingatkan, apapun yang engkau lakukan dalam hidup, jikalau itu dilakukan atas dasar kasih, untuk kemuliaan Allah, untuk memuji Allah, dalam diri sesama kita dengan menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, kita menghormati Allah yang ada dalam diri kita. Allah yang ada dalam gambaran dan rupa itu, yang ada dalam wajah dan hidup setiap orang. Saudara-saudari, marilah hiduplah sebagai orang-orang yang beragama dan beriman yang benar. Beriman berarti beragama yang benar. Orang yang beragama berarti ia menjalankan imannya dengan penuh kebenaran. Semoga kita semua bisa mewujudkan panggilan Tuhan, mewujudkan rahmat ilahi Allah, mewujudkan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga semakin banyak orang mampu melihat begitu banyak hal-hal yang baik dari setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, dari setiap kita mendengarkan ajaran gereja, dan sehingga kita dipersatukan di dalam Allah. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.